Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, berubahnya luar biadab memang bosku, si Ford Everest edisi terbaru, all new Ford Everest 2022. Dan setelah beberapa saat yang lalu si Ford meresmikan atau melaunching Ford Ranger-nya dia atau versi double cabin-nya dia yang gila itu, akhirnya sekarang mulai diperkenalkan edisi terbaru daripada Ford Everest yang selama ini bersaing dengan Pajero Sport, Toyota Fortuner, Isuzu MU-X, Nissan Terra sekarang, atau mobil-mobil SUV bongsor leather frame yang lainnya. Nah, hal yang paling menarik adalah yang saya headline juga di thumbnail daripada video ini adalah mesinnya pakai yang 3000 cc V6. 3000 cc V6 dengan tenaga 258 PS dan torsi 597 Nm. Kurang lebih sama dengan yang ada di Toyota Fortuner 2800 cc edisi terbaru itu. Kurang lebih, masih lebih tinggi yang ini, secara cc-nya juga masih lebih tinggi. Lalu kemudian pakai V6 pula, 6 ruang bakar. Wah, luar biasa memang. Pasti kalian yang selama ini pecinta mobil-mobil Ford atau mobil-mobil SUV leather frame Everest akan menunggu-nunggu kehadiran daripada mobil ini untuk diperkenalkan dan dipasarkan di Indonesia, dan pastinya akan sangat menunggu juga untuk melakukan test drive terhadap mobilnya, seperti apa rasa berkendaranya dan yang lainnya. Nah, karena memang sampai sekarang belum masuk ke Indonesia mobilnya dan hanya diperkenalkan di luaran, termasuk di Australia udah diperkenalkan ya, negara yang cukup dekat dengan negara Indonesia, tinggal nyebrang. Entah kapan diseberangkan ke Indonesia dan kita nggak tahu berapa harganya pada saat diseberangkan di Indonesia. Dan kalau kita lihat desainnya dari gambar yang ada di sini, ini adalah desain versi production daripada si Ford Everest edisi terbaru, dan memang desainnya ini berubah total dari edisi sebelumnya yang agak membulat-bulat, sekarang menjadi agak mengotak-ngotak dengan garis bodi yang lebih tegas, memanjang dari lampu belakang sampai ke lampu depan, lalu kemudian ke handle pintu, termasuk di bagian garis jendelanya yang dia di sini ke depan itu agak melandai ya, nih agak rata ke depan, sejajar dengan garis bodi yang ada di bagian bawah. Dan ini adalah gambar untuk Ford Everest yang versi titanium. Wow, luar biasa memang. Belakang shark fin antena, dan ya nantilah kita jelasin. Untuk sisi depannya juga kelihatan keren bosku. Memang sekarang edisi terbaru daripada Ford sepertinya menjadi identity corporate-nya mobil-mobil Ford itu menggunakan lampu yang model kayak model J untuk bagian sebelah kanan dan model C untuk bagian sebelah kiri. Wah, luar biasa ya. Sama seperti yang ada di F150, saya lupa namanya. Ada double cabinnya yang versi di atasnya lagi daripada Ford Ranger, dan itu memang salah satu mobil yang sangat favorit dari sisi penampilan. Nah, di bawah ada footstep-nya, lalu kemudian di sini ada entah lubangan asli atau palsu, karena kita nggak berinteraksi langsung dengan mobilnya, hanya menjelaskan melalui gambar karena memang mobilnya belum masuk ke Indonesia. Ini hanya sekedar memberikan gambaran seperti apa Ford Everest yang sudah diperkenalkan di luar, dan entah kapan masuk ke Indonesia itu belum bisa kita jelaskan. Kita cuma nunjukin gimana desain terbaru daripada si Ford Everest ini. Nah, untuk lampu depannya pastinya sangat ketinggalan kalau dia masih belum pakai proyektor, dan sepertinya kalau kita lihat di sini ada 3 susun proyektor memanjang dari atas ke bawah. Ada DRL atau daytime running light yang melingkar setengah lingkaran sama seperti yang ada di sebelah kiri. Tulisan Ford-nya tertutup ala kaca Mica. Entah kalau misalkan
Di Pajero kan di situ sensor yang Dakar Ultimate, entah di sini sensornya apa di atas kita nggak tahu, belum ketemu juga dengan unitnya sekali lagi. Lalu kemudian di bawah ada fog lamp yang udah pakai proyektor juga, ada sensor-sensor parkir, lalu kemudian ada grill yang cukup besar, maco memang, dan tetap ada over fender yang tipis ada di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan tentu ada. Dan ini kalau kita lihat ya, menyatu dengan bodi mobil karena warnanya juga sewarna dengan bodi mobil, nggak yang hitam warna dop. Nah, footstepnya kelihatan kokoh ya, sama seperti yang ada di Ford Rangerator itu yang baru-baru diperkenalkan dan udah dibahas karena memang udah masuk ke Indonesia, tapi sayangnya kita belum ketemu mobilnya. Semoga segera kita ketemu mobilnya untuk juga membahas melalui atau membahas dengan versinya kita. Nah, ini lebih jelas untuk sisi depannya. Di bagian bawahnya ada towing hooknya, lalu kemudian bannya pakai yang 6 baut, velgnya pakai dual tone perpaduan antara warna silver dengan sepertinya gunmetal kalau kita lihat dari sini ya. Lalu kemudian di sini ada kamera lagi. Mobil ini harusnya support buat kamera 360 karena di bawah logo Ford-nya juga ada kamera juga. Lalu kemudian ini ada roof rail yang dia modelnya floating kayak gitu. Kalau kita lihat di sini nih yang rapat, jadi kemungkinan ada dua jenis ya untuk mobil yang seperti ini. Lalu kemudian ini kalau kita lihat yang versi floating juga untuk roof railnya, dan gagah memang ya. Ini lampunya apalagi yang di bagian belakang keren, Everest yang titanium juga yang ini. Oh, platinum ya, sorry, salah baca saya. Platinum. Dan kalau kita lihat ya, ada shark fin antena, tapi tetap ada batangannya di situ ya. Nggak tahu kenapa ada shark fin antena dikawinkan dengan antena batangan. Entah shark fin atau antena batangan, tapi kelihatan batangannya, tapi di bawahnya model-model shark fin. Ya, silahkan disimpulkan sendiri. Lalu kemudian ada HMO stop lamp, ada spoiler bagian atas, rear defogger pastinya ada, rear wiper juga ada, dan posisi ada di bawah nih, rear wipernya bukan di atas, ada di bawah. Dan ada fog lamp juga, dan reflektor pastinya di bagian bawah, dan ban serepnya kelihatan sedikit nongol di bagian sini, berarti ada ban serepnya ditaruh di bagian bawah, nggak di bagian dalam. Nah, itu terus dari sisi interior juga mobil ini berubah total daripada si Ford Everest sebelumnya, dimana untuk bagian setirnya juga kalau kita lihat berubah ya. Di bagian sebelah kiri ada audio switchnya pastinya, dan di sebelah kanan biasanya di sebelah kanan itu adalah cruise control, tapi kalau kita lihat dari sisi gambar-gambarnya ini bukan cruise control, karena kalau nggak salah mobil Amerika Eropa tuh kadang-kadang cruise controlnya pakai yang tuas, bukan pakai yang tombol. Ya kurang lebih kayak gitu. Kita ngelihat jelas setirnya pakai kulit ya, dengan jahitan asli pastinya. Lalu kemudian ada airbagnya, klakson pasti di tengah, nggak mungkin nggak. Di bagian sebelah kanan sepertinya wiper ya, entah lampu atau wiper sebelah kanan. Di sebelah kiri juga ada satu tuas. Dan untuk MID-nya, multi information display-nya, dia pakai yang digital, termasuk yang bagian tachometernya, dan yang sebelah sini nih tuh pakai digital semua. Dan untuk hand unitnya ini mengingatkan saya kepada Wuling Almas yang memanjang kayak model Tab, itu memanjang sampai ke bawah. Dan kalau kita lihat AC-nya juga sepertinya ada di bagian dalam daripada head unitnya, ada juga di bagian bawah untuk tombol-tombol mekanisnya kayak gitu. Jadi ya saya suka mobil dengan tombol AC atau adjustable AC yang dia modelnya fisik kayak gitu, karena bisa dioperasikan sambil kita mengemudi tanpa harus mengganggu pandangan kita untuk fokus ke depan. Ada peringatan di bagian atas di sini. Blower AC-nya cukup besar, memanjang dari atas ke bawah mengikuti panjangnya head unit juga. Lalu kemudian kalau kita lihat ada transmisi yang otomatis bagian bawah, electric parking brake, dan tentu biasanya diikuti auto hold. Di sini ada tuas buat 4x4-nya. Ada cup holder, ada tempat penyimpanan, dan ada power outlet pastinya. Nah, di bagian sebelah kiri, ini materialnya kulit dengan jahitan asli. Di bawah ada tempat penyimpanan yang cukup besar pula. Termasuk ada kisi-kisi AC lagi yang ada di bagian kiri, yang panjangnya kurang lebih sama yang ada di tengah nih. Dingin pastinya. Nah, yang paling menarik lagi, dan menurut saya paling gila, dan menurut saya salah satunya yang ada di Indonesia kalau mobil ini masuk ke Indonesia, adalah si ambience lighting-nya. Nah, di bagian dalam nih mobil kelihatan mewah, apalagi kalau misalkan kita hidupkan kayak ini, kelihatan wow. Jadi penasaran juga mau pasang di mobil badak saya ini ambience lighting kayak gini, tapi ini sangat keren kelihatannya. Parking brake-nya lah, kemudian untuk adjust atau tuas 4x4-nya dia model putar kayak gini, kayak yang ada di Pajero Sport. Standard stop engine button. Lalu kemudian untuk lampunya ada di bagian sebelah kanan, pengaturan lampunya.
tombol-tombol lampu, dan ini kalau kita lihat ya semacam cruise control yang ini ya, di bagian sebelah kanan, dan di bagian sebelah kiri itu semacam lampu power wiper ya intinya kayak gitu. Saya nggak ngelihat secara jelas, yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan ini kalau posisi on, untuk cluster meternya kelihatan mewah dan elegan. Lalu kemudian di bawah sini ada lampu lagi, mantep ya. Di bagian bawah sini bahkan ada lampu lagi penerangan untuk tempat penyimpanan. Bagian sini juga pada saat kita buka tempat penyimpanan, bawahnya akan menerangi, termasuk di bagian pintu atau trim pintu. Dan kalau kita lihat ada memory seatnya bahkan untuk bagian kiri, dan handle pintunya ini keren dan mewah. Model mobil ini kayak garis-garis lurus saya kayak gitu ya, entah kenapa sekarang mobil itu suka dibikin kayak garis-garis tegas kayak gitu, nggak lagi yang agak-agak membulat ya itulah desain sekarang. Nah, untuk head unitnya modelnya kayak gini. Kalau kita lihat ya, ada AC-nya di bagian bawah, tapi ada informasi tentang AC-nya juga di bagian layar, dan harusnya ini touchscreen juga. Bahkan mobil ini ada active park assist, jadi bisa membantu pada saat kita pengen parkir mobilnya. Ada kamera 360 yang dia bisa split untuk layarnya, kita bisa ngelihat ke depan, bisa ngelihat kiri kanan dari yang ada di sini, atau bisa ngelihat ke arah bagian belakang pastinya. Dan ini beberapa pengaturan, ada maps-nya, lalu kemudian ada pengaturan lainnya yang ada di mobil ini. Untuk pengaturan AC-nya bisa mengakses AC daripada mobil ini menggunakan satu layar sangat besar ini. Bisa diakses AC-nya dan diatur sesuai dengan kebutuhan. Maps-nya juga bisa diatur kayak gitu. Dan ini adalah MID-nya yang saya bilang tadi, modelnya digital dengan teknologi yang harusnya luar biadab memang. Nah, terus di sini ada mode berkendara, ada yang tow haul ya, yang kalau misalkan mobilnya misalkan bawa towing kayak gini ya. Jadi biasanya kalau misalkan saya nggak mau mobil-mobil yang kayak average deh, karena saya biasa bawa barang yang banyak. Nah, di Indonesia saya nggak pernah lihat, di Indonesia khususnya di Makassar saya nggak pernah lihat ada mobil SUV leather frame kayak gini yang bawa towing, kecuali yang bawa kapal biasanya. Speedboat, bukan kapal ya, speedboat biasanya pakai towing kayak gitu. Tapi selebihnya saya nggak pernah lihat ada mobil yang bawa towing box kayak gini. Entah karena itu nggak legal apa gimana, saya kurang tahu. Nah, terus ada model yang mat juga, model berkendara matnya ada yang eco, lalu kemudian ada yang slippery, lalu kemudian ada yang standar ya. Sorry. Jadi ya kayak gitulah, itu beberapa model berkendara yang disematkan di mobil ini. Untuk 4x4-nya dia ada 2H pastinya, lalu kemudian ada 4H, 4L dengan 4A. 4A sepertinya all terrain ya. Atau 4A ini ada yang lebih tahu, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bosku. Dan dia ini modelnya model putar-putar aja, model tombol nih, kelihatan nggak model tombolnya ya. Drive mode-nya yang boleh diputar-putar kayak gini nih. Yang tadi mode tow haul dan yang lain-lainnya. Lalu kemudian ini ada tombol buat pada saat kita pakai off-road lah intinya. Lalu kemudian stability control, sensor parkir dengan auto hold-nya ditaruh di bagian bawah sini. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian untuk transmisinya, bisa Triptonic harusnya ya. Jadi model Triptonicnya model tombol-tombol kayak gini ya. Tekan tombol untuk menaikkan transmisi, tekan tombol ini turunkan transmisi. Semoga informasinya keliru atau nggak misinformasi. Dan kalau kita lihat ada parking, ada mundur, netral, dan ada drive. Ini ada M, biasanya sih model manual. Biasanya kayak gitu. Biasanya karena memang kalau kita lihat di konsol tengahnya itu nggak ada semacam di bagian sebelah kanan sini ya. Semacam panduan untuk menggunakan sistem tuas transmisinya ini. Nah, untuk joknya ini kalau kita lihat ya, premium juga joknya bosku. Pakai kulit dengan jahitan asli pastinya, dengan warna hitam yang luar biasa. Ada embossnya lagi di sini, platinum atau titanium maybe. Lalu kemudian headrest ada di bagian tengah juga, dan ada armrestnya. Praktis mobil ini adalah 7-seater, dan di bagian belakang masih bisa duduk buat 2 orang. Cuman biasanya leather frame kayak gini, kalau misalkan mobil ini pakai leather frame, itu yang paling belakang nggak begitu lega untuk orang dengan postur badan yang besar dan tinggi. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan sunroof dan moonroof. Sudah 2. Praktis mobil ini akan menjadi satu-satunya di Indonesia kalau misalkan masuk ke Indonesia dengan SUV leather frame yang punya sunroof dan moonroof. Pajero nggak ada, Fortuner apalagi nggak ada, dan yang lainnya. Makanya luar biadab. Nah, terus ini ada tulisan platinum, dia modelnya emboss, tapi kalau misalkan kayak gini agak ngeganjel ya, kira-kira ya.
Kira-kira kalau modelnya kayak plat besi kayak gini agak ngeganjel, tapi ya itulah adanya. Lalu kemudian untuk bagian atas ada kisi-kisi AC lagi di bagian sini. Di bagian belakang konsol boxnya ada pengaturan untuk blower AC-nya di bagian belakang. Lalu kemudian ada port charging USB biasa dengan Type C. Nah, itu bisa buat charging dari situ. Untuk mesinnya, informasinya ada 3 jenis mesin yang akan dipakai di mobil ini. Ada yang kalau nggak salah ada yang 2400, nggak usah, bukan 2200 biturbo, kalau nggak salah 2200 biturbo dengan tenaga yang luar biasa juga. Lalu kemudian ada yang 3000 cc V6 seperti yang kita jelasin di awal tadi, dan ada yang bensin pula kalau nggak salah 2000 cc. Ada 3 jenis, tapi nggak tahu yang masuk ke Indonesia akan seperti apa, bosku. Nah, ini ada 2 jenis mesinnya, dan kalau kita lihat ini sepertinya yang inline ya. Kalau kita lihat ya, ini yang inline dan ini yang V6. Modelnya 6 silinder, bentuknya V. Akan lebih smooth rasanya kalau kita pakai yang V ini. Dengan 3000 cc V berarti setiap silindernya itu hanya berapa ratus cc ya. Mantep dan luar biasa. Nah, itu bosku, informasi update tentang si Ford Everest ini. Harapan kita sama, semoga mobil ini segera masuk ke Indonesia dan diproduksi untuk Indonesia. Kalau bisa diproduksi di Indonesia biar meyakinkan para customernya untuk membeli mobil ini. Karena biasanya kalau Ford bangun pabrik di Indonesia harusnya lebih meyakinkan customer bahwa akan dipersiapkan untuk jangka panjang. Nah, itu update-nya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada update informasi menarik dan keren-keren berikutnya mengenai otomotif. Dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.